Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita. Kita masih akan membahas tentang proyek ya. Di pertemuan sebelumnya kita memang sudah mendefinisikan proyek secara sederhana lah. Namun di pertemuan kali ini kita akan sedikit spesifik tentang formulasi kritis pembentuk proyek. Ini menjadi sedikit fundamental apabila kita ingin menganalisis tentang evaluasi proyek. Oke, sebelum lebih lanjut, ada tiga bahasa yang sering terucap ya, dan kadang-kadang sedikit keliru ketika kita mengevaluasi proyek, yaitu proyek, yang kedua adalah program, yang ketiga adalah proyek nasional atau perencanaan nasional. Kalau proyek sendiri kan kita sudah bahas di minggu lalu ya, yang bagaimana kumpulan entitas-entitas yang sudah direncanakan, kemudian dinilai pencapaian dari rencana tersebut. Entitas itu bisa jadi penggunaan sumber daya atau ya berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan organisasi. Sekarang kita lihat program. Apa sih program ya kan? Secara sederhana sebenarnya program itu adalah kumpulan dari proyek-proyek. Nah, sederhananya begitu. Nah, ketika dikatakan kumpulan dari proyek berarti program itu terdiri dari multidisiplin kegiatan. Multidisiplin ini maksudnya banyak ya, ada beberapa kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain, tetapi tujuannya sama. Jadi dalam satu koridor tujuan yang sama. Kemudian apa yang disebut dengan perencanaan nasional? Nah, kalau perencanaan nasional adalah suatu perencanaan yang bersifat konsensus. Ya, konsensus di sini artinya ada komitmen yang skalanya adalah nasional. Nah, dalam koridor ini biasanya itu perencanaan nasional itu melibatkan program ya, program-program tertentu yang disimultankan dalam konteks konsensus secara nasional. Jadi kalau secara hierarki tadi ya, proyek berada di bottom, kemudian program, kemudian setelah program itu ada perencanaan nasional. Nah, ketiga step ini akan mempengaruhi proses analisis dari evaluasi suatu proyek. Oke, kita masuk ke formulasi proyek ya, formulasi proyek. Kalau boleh direview kembali, kita perhatikan siklus dari suatu proyek. Maka setelah proses identifikasi, ya kita melihat dan mengetahui dan meregister apa saja proyek-proyek yang akan dilakukan atau calon-calon proyek yang akan dilakukan. Maka setelah itu kita masuk ke dalam formulasi proyek. Tujuan proyek ini sebenarnya tujuan dari formulasi proyek ini sebenarnya adalah untuk melihat ya kan sejauh mana proyek ini bisa dilakukan. Nah, jadi di dalam formulasi ini maka akan terdapat beberapa aspek-aspek yang ya cukup penting. Aspek pertama itu adalah aspek teknis. Kalau kita berbicara tentang aspek teknis, maka mau tidak mau kita harus mengerti bahwa teknis proses pembuatan proyek ini yang menjadi point of view penting kita. Ada beberapa pertanyaan yang biasa dapat digunakan ya sebagai dasar-dasar dalam aspek teknis. Yang pertama adalah apakah lokasi proyek ini bagus ya. Contoh bagus ini berarti mudah dijangkau atau strategis lah ya kalau bahasa marketingnya. Atau yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana dari calon lokasi tempat proyek ini akan diledakan. Jalannya udah ada nggak ya kan? Kemudian aksesnya bagaimana? Nah, ini adalah terkait dengan lokasi.
Kemudian terkait lokasi tadi ada lagi yang supporting yang cukup penting. Yang pertama itu listrik. Bagaimana kondisi listriknya? Apakah sudah ada supply dari listriknya atau kita butuh genset? Yang kedua biasanya yang dalam proyek yang perlu diperhatikan adalah air. Bagaimana supply dari airnya? Apakah air dapat dengan mudah kita temui atau butuh resource lain, harus digali atau semacamnya begitu. Nah, ini poin-poin penting dalam aspek lokasi. Kemudian di dalam aspek teknis, tidak berhenti hanya lokasi saja. Sekarang kita masuk ke dalam proses pembentukan proyek itu atau bagaimana pada saat proyek itu sedang berjalan. Contohnya adalah bagaimana ketersediaan bahan bakunya. Bahan baku di sini bisa merujuk kepada bahan baku pembentukan, ya, misalnya bahan bakunya ya, bahan baku pembentuk proyek misalkan semen, batu dan sebagainya. Tapi di samping itu bahan baku di sini sebenarnya merujuk kepada ketika proyek itu nanti operasional. Misalkan proyek itu adalah proyek pabrik, ya kan? Pabrik itu kan butuh bahan baku untuk diproses. Nah, bahan baku yang mau diproses ini ketersediaannya bagaimana? Ada keterkaitan lokasi di situ, tetapi lebih ke arah bagaimana pemenuhannya. Contoh misalkan apakah bahan baku ini harus diimpor atau memang sudah tersedia di sekitar proyek. Nah, ini biasanya yang jadi masalah cukup pelik ya dalam sebuah proyek ketika tidak memperhatikan aspek teknis. Kemudian ada bagian dari aspek teknis yang tidak kalah pentingnya, yaitu ketersediaan tenaga kerja. Sama ya seperti bahan baku, tenaga kerja ini dua aspek. Yang pertama itu adalah pada saat pembangunan proyek. Yang kedua adalah pada saat proyek itu berjalan menghasilkan uang ya. Sama, apakah teknis tempat tertuju ini menyediakan tenaga kerja untuk bekerja di dalam proyek kita? Untuk diketahui ya, banyak proyek-proyek yang sebenarnya bermasalah tentang ini. Either memang tidak terdapat tenaga kerja, atau either-nya bisa jadi kegagalan kita merencanakan tenaga kerja yang bisa bekerja di perusahaan kita. Ini dua hal yang memang harus dianalisis lebih dalam ketika kita mau merencanakan proyek. Akhirnya ya, ketika kita membahas tentang aspek teknis tadi, maka pada dasarnya ya, ketika semua atau 3 komponen utama tadi sudah kita penuhi, maka secara matematis kita sudah bisa menghitung probability kesuksesan proyek kita. Ya, sebenarnya aspek teknis ini secara secara akuntansi, secara perhitungan matematis ini adalah bagian yang paling penting karena menentukan apakah proyek ini bisa dilaksanakan atau tidak secara hitungan ya. Karena mau tidak mau kita harus melalui ini dulu. Kita baru boleh masuk ke step selanjutnya ketika memang secara hitung-hitungan di atas kertas proyek itu memiliki benefit. Setidaknya itu untung secara fisik. Ya, jadi ketika kita berpikiran ada proyek yang memang actually nggak ada untungnya gitu ya kan, karena kita melihat dari aspek luar. Tetapi kalau kita masuk ke dalam ranah internal dari proyek tersebut, sebenarnya proyek itu sudah melalui aspek ini ya, aspek teknis ini dihitung sedemikian rupa possibility-nya sehingga dapat keputusan proyek ini bisa menguntungkan secara keuangan. Financial statement-nya nanti bisa positif. Nah, nanti kita masuk ke dalam ranah lain ketika ada rekayasa atau tidak di dalamnya, kemudian ada manipulasi atau tidak, atau hal-hal negatif lainnya itu exclude dari sini. Tetapi kalau secara teoritis dan secara ilmu pengetahuan, kita mengetahui persis ketika ada proyek yang dilaksanakan, actually itu punya benefit. Dan benefit itu sebenarnya sudah tertulis di dalam financial statement awal. Rencana financial statement itu sudah positif dia.
Oke, kemudian kita masuk aspek yang kedua ya. Aspek kedua ini institusional. Ya, kalau kita berbicara tentang institusional, artinya ini berhubungan dengan regulasi. Bagaimana regulasi pemerintah terkait proyek kita, itu paling utama. Peraturan-peraturannya sudah kita penuhi atau tidak. Ya, di dalam organisasi, baik itu manajemen risiko ataupun manajemen apapun ya, regulated itu penting. Jadi pondasi awal ketika kita mau melakukan sesuatu kegiatan organisasi itu harus regulated dulu, sudah sesuai dengan regulasi-regulasi yang diatur oleh pemerintah. Karena begini, itu adalah risiko terendah sebenarnya, karena jelas ya, cara mengelolanya gampang, patuh saja. Cara mengelolanya cukup patuh. Kita tidak akan membahas lebih lanjut ya, bagaimana kalau tidak patuh. Tapi dalam aspek institusional ini, maka kepatuhan itu menjadi objek penting ya, yang perlu kita perhatikan dalam formulasi dari sebuah proyek. Artinya, ketika kita berbicara tentang regulasi, proyek yang akan dilaksanakan itu harus sudah sesuai dengan peraturan-peraturan ini yang berlaku. Nah, peraturan ini nanti bisa besar. Besarnya apa? Mulai dari peraturan pemerintah, peraturan daerah dan kota, atau nanti bisa jadi peraturan yang tidak tertulis di dalam masyarakat sekitar. Dan ini memang perlu diperhatikan. Contoh misalkan ada budaya-budaya tertentu yang ada larang-larangan tertentu. Di dalam aspek ini sebenarnya kita akan men-trigger bagaimana nanti respon masyarakat sekitar terkait dengan proyek kita. Dan ini nanti akan berhubungan dengan aspek yang ketiga dan keempat di dalam formulasi dari sebuah proyek. Oke, aspek keempat yang cukup unik ya di dalam formulasi sebuah proyek adalah eksternalitas. Ya, namanya juga udah unik ya, eksternal. Tapi mau tidak mau memang secara garis besar kita harus memikirkan ini. Ya, memikirkan aspek ini. Karena misalkan ya di dalam suatu perusahaan yang besar, maka nanti ada orang-orang biasa ya, kita ini, orang awam ini selalu mengartikan eksternalitas itu mirip-mirip dengan aspek sosial. Tetapi kalau kita perhatikan secara detail, sosial dan eksternalitas itu merupakan dua bagian yang ya saling berhubungan tetapi berbeda secara artinya ya, secara maksud dan tujuannya. Contohnya begini, setiap proyek itu memiliki dampak sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Tetapi untuk ukuran dampak ini, terdapat dampak yang secara eksternalitas ada. Gampangnya begini, misalkan ada proyek jalan raya gitu ya, ada proyek jalan raya menghubungkan satu kota dengan kota lainnya. Secara sosial, selain dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar adalah masyarakat sekitar itu bisa bekerja di dalam proyek tersebut atau bisa menggunakan nanti ya jalan raya tersebut. Tetapi eksternalitasnya ini adalah kuantifikasi secara ekonomi. Contohnya begini. Detailnya begini. Kalau dahulu sebelum ada jalan raya itu, maka desa B yang dihubungkan tadi itu punya pendapatan per kapitanya 10.000 misalkan satu hari misalkan ya. Kemudian setelah adanya jalan raya, maka pendapatan per kapitanya itu jadi naik menjadi 20.000. Nah, akibat dari pendapatan per kapita naik, maka kota B sudah mulai melihat pendidikan sebagai kebutuhan dari kehidupannya. Ya, karena Maslow mengatakan begitu ya, ketika kita sudah kenyang, maka step selanjutnya kita akan berpikir tentang pendidikan. Nah, disinilah muncul eksternalitas tadi ya. Jadi dampak sebuah jalan tadi tidak hanya bisa dinikmati secara ekonomi langsung oleh
masyarakat yang terkena proyek tadi, tetapi memiliki dampak eksternal secara ekonomi. Dan ini bisa diukur. Bisa diukur secara matematis ya. Atau contoh lainnya begini. Ketika ada pabrik dibangun. Nah, pabrik tadi kalau secara dampak sosial, maka dampaknya akan terkena pencemaran udara misalkan ya. Itu adalah dampak sosial yang diakibatkan dari pabrik tadi. Maka kalau kita lihat dari sisi eksternalitasnya, bisa jadi begini. Pencemaran tadi itu akan membuat kondisi masyarakat daerah tersebut menjadi sering sakit. Karena sering sakit, maka pendapatan dia sudah mulai tidak cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Karena selain makan, ada muncul biaya pengobatan. Biaya pengobatan dan kurang mapannya masyarakat sekitar pabrik tadi itu merupakan dampak eksternalitas dari pabrik. Nah, dari dua contoh tadi kita bisa ambil kesimpulan aspek sosial punya hubungan erat dengan eksternalitas, di mana eksternalitas tadi merupakan dampak lanjutan, ya bisa kita katakan begitu ya, dampak lanjutan dari aspek sosial. Nah, kita sudah membahas 4 aspek tadi. Dalam proyek pemerintah, 4 aspek tadi ini merupakan point of view yang penting dinilai. Makanya biasanya proyek pemerintah itu agak lama. Berbeda dengan proyek swasta. Proyek swasta nomor 3 dan nomor 4, ya, aspek sosial dan eksternalitas itu cenderung diabaikan. Nanti biasanya ya itu dimulai di-concernkan itu ketika proyek tadi sudah beroperasional, dengan dibuatnya lah departemen CSR misalkan, untuk menangani dampak sosial dan dampak eksternalitas akibat dari proyek tersebut. Tetapi seperti yang kita sebutkan di awal, proyek pemerintah itu concern terhadap 4 aspek ini. Dan teman-teman itu bisa meneliti apakah benar 4 aspek ini tadi memang betul diperhatikan sebagai formulasi proyek yang baik. Dan keempat ini nanti kemudian bisa menjadi faktor indikasi bagaimana hasil evaluasi dari proyek tersebut. Contoh misalkan ya, secara keuangan, proyek tersebut mungkin memiliki keuntungan dan dampak yang bagus terhadap masyarakat. Tetapi dari sisi eksternalitas, dampak ekonominya perlu dihitung lagi, perlu dikuantifikasi lagi untuk mendapatkan kesimpulan proyek ini memang bagus atau tidak. Oke, sekian ya untuk materi yang formulasi proyek. Terima kasih.